subuh. Setelah qabliyah subuh, baqiyatur rawatib. Rawatib yang lain itu sama aja qabliyah dan ba'diyah. Yang unggul dari qabliyah ba'diyah ini cuma qabliyah subuh. Dan qabliyah dan ba'diyah ini ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah gitu ya. Sini disebutkan kalau di kitab ini yang kedua salat duha, satu lain enggak secara berurutan. Padahal di atas sudah dijelasin ya, setelah witir itu rawatib. Rawatib itu jamaknya rotib. Rotib itu artinya bersusunan, tersusun. Dijamak jadi rawatib. Adalah sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Qabliyah itu diambil dari kata qabl sebelum, ba'diyah itu diambil dari kata ba'di, ba'd yaitu sesudah. Setiap sholat wajib itu disunnahkan qabliyah tanpa terkecuali termasuk sholat Jumat. Termasuk sholat Jumat. Cuman sholat Jumat ini nggak ada hadisnya secara khusus untuk qabliyah. Untuk ba'diyah ada hadisnya dan sahih. Kalau qabliyah, kalaupun nggak ada hadisnya, dikiaskan juga sudah masuk kiasnya. Dan kias juga termasuk hukum syariah. Ada yang mengambil hukumnya hadis. Baina kulli adzanaini shalah. Di setiap dua adzan disunahkan sholat. Adzan yang pertama itu ya adzan yang kedua maksudnya adalah iqamah. Ini banyak yang mentafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan ini hadis menunjukkan sunnah untuk sunnatul adzan. Jadi ada sholat sunnah namanya sholat sunnatul adzan. Sholat sunnah itu kalau sudah selesai semua ya, yang biasa dilakukan, yang masyhur, yang jarang kita dengar, insya Allah kita akan jelasin satu persatu. Dibarengi dengan kajian afdoliyahnya, ya. Terus tata cara afdolnya di insya Allah satu-satu kita jelaskan. Baik. Nah ini apa untuk qabliyah Jumat. Jadi jangan ragu, dalam madzhab Imam Syafi'i itu semua satu pendapat Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'iyah, qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat maududan ada sama seperti qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Baik. Semua sholat sunnah itu ada qabliyah. Dan hampir semua sholat 5 waktu itu ada ba'diyah, kecuali sholat asar dan sholat subuh. Karena bisa sholat subuh memang tidak dibolehkan sholat ya. Cuman kalau diajarkan ba'diyah itu namanya sahibatul waqt yang punya waktu. Cuman memang enggak disyariatkan, enggak masyru' ya ba'diyah. Baik. Jelaskan di sini. Wa tusamma raba'id wa hiya qabliyatul maktubat wa ba'diyatuha. Wa tanqasimu ila qismain. Dibagi menjadi dua bagian, muakkadah yang sangat dianjurkan, muakkadah dari qabliyah dan ba'diyah. Wahiyya allati wadabaha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaran wa la safaran. Jadi qabliyah dan ba'diyah ini yang muakkadah itu terbagi menjadi dua. Qabliyah dan ba'diyah terbagi menjadi dua, muakkadah wa ghairu muakkadah. Yang sangat dianjurkan. Yang muakkadah yang pertama itu adalah yang Nabi itu selalu konsisten melaksanakan sholat ini dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Baik Nabi dalam keadaan hadar itu berarti enggak safar, atau dalam keadaan safar. Kalau hadar ya berarti kan di batas sendiri. Kalau safar itu kan capek sebenarnya safar. Itu pun masih pakai qabliyah. Safar zaman Nabi lebih capek ya, karena pakai punggung atau kuda yang pastinya binatang. Kalau kita mah lebih nyaman. Cuma Nabi nggak ninggalin. Ada 10 rakaat totalnya, yaitu rakaatnya qabla subhi wa hiya afdalah. 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan ini yang paling afdal. Wa qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah sholat zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Wal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib.
Wal isya 2 rakaat setelah sholat isya, ba'da isya. 2 rakaat qobliyah subuh Nabi gak tinggalin. Qobliyah zuhur, ba'da zuhur juga Nabi gak pernah tinggalin, baik hadar atau musafir. 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ba'da maghrib, kemudian ba'da isya, 5 sholat. Ayat. Sekarang ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah di sini wahyal lati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau diartikan secara bahasa, Nabi tidak rutin melaksanakannya. Cuma kata ulama, bukan tidak rutin, terkadang, kadang itu pun jarang Nabi meninggalkannya. Bukan berarti ini ghairu muakkadah nggak usah Nabi juga jarang-jarang, bukan jarang-jarang. Nabi jarang ninggalin. Kalau yang tadi nggak pernah ninggalin, beda ya. Bukan ini jarang-jarang buat, terus buat Nabi, terus melakukan dan mengamalkan ini. Cuma terkadang Nabi tinggalkan, apalagi dalam keadaan safar. Yang ini 12 rakaat. Yang pertama rak'atani ukhrayani qabla dhuhri wa ba'dahu. Qabla dhuhur 2 rakaat, ba'da dhuhur 2 rakaat. Bukan tadi sudah. Qabla dhuhur sama ba'da dhuhur totalnya 4 rakaat. Yang 2 rakaatnya muakkadah, yang 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Dia boleh satu kali takbir, usalli qabla adh-dhuhri 4 rakaat atau ba'da adh-dhuhri 4 rakaat boleh. Afdalnya 2 rakaat 2 rakaat. Artinya Nabi 4 rakaat qabla adh-dhuhr, ba'da adh-dhuhr dia 4 rakaat. Terkadang Nabi cuma 2 rakaat aja begitu. Jadi enggak pernah ninggalin sama sekali kalau qabla ba'da adh-dhuhr. Yang ditinggalin muakkadahnya. Yang ghairu muakkadah yang 2 rakaat ya. Paham ya? Jadi sholatnya sama nggak? Sama aja. Niatnya sama persis. Jadi nggak bisa kita bedakan ghairu muakkadah sama muakkadah. Jadi 2 rakaat. Kalau dia cuma 2 rakaat berarti itu muakkadah aja. Kalau tambah lagi ini yang ghairu muakkadahnya. Kemudian wa 4 rakaat qabla al-'asri. 4 rakaat sebelum sholat asar, qabla asar. Qabla asar itu 4 rakaat. Ntar keutamaan dan hadis-hadisnya insyaallah kita datangkan. Itu 4 rakaat, 2 rakaat boleh. Sama kayak qabla zuhur, ba'da zuhur 4 rakaat, 2 rakaat boleh. Cuma qabla asar ini 4 rakaat semuanya ghairu muakkadah. Semuanya ghairu muakkadah. Kemudian itu udah 4 rakaat ya. Yang udah 8 jadi. 2 rakaat qabla maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Qabla maghrib itu ada. Cuma memang ulama itu nganjurkan habis adzan maghrib itu langsung sholat. Sama di Tarim itu semua masjid kalau di Tarim habis adzan langsung qomat. Sholat qabla enggak? Sholat ya. Cuma setelah sholat maghrib kita jelasin itu. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i sholat maghrib itu waktunya jadi 2 pendapat. Pendapat yang terbarunya Imam Syafi'i itu malahan cuma 15 menit, kurang lebih waktu maghrib. Habis terbenamnya matahari 15 menit, habis itu keluar waktu maghrib. Masuk waktu isya belum. Jadi waktu apa itu? Itu waktunya seperti waktu kosong aja. Kayak habis sholat subuh sampai sebelum sholat duhur itu kan kosong, nggak ada waktu sholat di bawah waktu duha. Begitu. Cuman yang mu'tamad pendapat qadimnya yang dipakai oleh ashab Syafi'iyah. Harusnya pendapat yang terakhir itu yang menjadikan acuan. Cuman direvisi oleh sepakat para ashab Syafi'iyah melihat kuatnya dalil-dalil di pendapat yang lama yang diadopsi, yang jadi ini malah diabaikan. Yaitu beranjak waktunya sampai. Cuman kan kita udah jelaskan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar. Fadilah itu di awal waktu. Makanya awalnya lah langsung. Cuman di masjid Jambi ini udah mulai sekarang ini fadilah dia di awal waktu semua. Ya, kalau kita katakan boleh aja karena waktunya
Kalaupun lebih dari 15 menit,